di acara varietas siaran langsung. Aktris utama kecilku, Xiao Qingmei, menghubungi saya lewat ke-6. Lanjutan percikan. 2,5 tahun. 913 hari akan terputus. Boas komentar di bawah akan meledak. Sis, kalian lihat. Para selebriti semua sempat kepercikan. Apa sebenarnya yang sedang sibuk orang di rumahmu? Apakah aku terputus internet? Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana Qi Hao dan Bai Youwei bertemu? Apakah percikan 913 hari itu nyata? Di lokasi rekaman varietas, permainan kalah. Aku harus menghubungi seorang teman dalam industri lewat ke-6. Sedang bingung siapa yang paling mudah dihubungi. Ponsel malah duluan menampilkan sebuah ke-6. Meminta aku sejak kecil terpesona musik. Orang tua mendukung sepenuhnya jalan ini. Jadi begitu saja terus berjalan sampai akhir. Saat berusia 17 tahun, aku mengunggah di platform sebuah lagu yang sepenuhnya aku tulis lirik dan musiknya. Menyanyi, hanya karena ayam terlalu cantik. Secara tak terduga menjadi viral di internet. Memanfaatkan momentum, menandatangani kontrak dengan perusahaan musik dan resmi debut. Sekarang sudah lulus kuliah 1 tahun. Berkarier di industri ini juga cukup lancar. Beberapa waktu lalu manajer bilang ingin meningkatkan eksposurku. Membantuku mendapatkan sebuah reality show petualangan luar ruangan. Rating acara ini sebelumnya selalu bagus. Dengan santai, aku menerima menjadi tamu tetap. Termasuk aku, ada 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Acara ini punya satu keunikan. Saat rekaman, ada pilihan untuk menyiarkan sebagian segmen secara langsung. Meningkatkan interaksi dengan penonton. Hari itu rekamannya sampai malam. Setelah makan malam, sutradara mengikuti alur mengatur kami bermain musik. Permainan wow-wow. Tentu saja tim produksi tidak mau melewatkan kesempatan menyiarkan game populer ini secara live. Sayangnya, aku di awal langsung dapat kartu serigala. Teman sekelasku adalah aktris muda Ning Yao. 4 lainnya semuanya orang baik yang yakin benar. Aku dan Ning Yao melakukan kolaborasi musik dan tarian yang luar biasa. Akhirnya kami kalah dengan gemilang. Yang lebih menyedihkan ada di belakang. Aku mendapat hukuman harus memilih seorang teman dalam industri untuk ke-6 call. Dan harus membujuk dia mengatakan bahwa aku adalah seorang tampan. Aku menutup kedua mataku. Langsung merasa hidup tak ada harapan. Ekspresi Qi Hao membuatku tertawa terbahak-bahak. Qi Hao mungkin tidak menyangka akan kalah karena musik hari ini. Hukuman ini terlalu kejam, ya. Qi Hao tidak berani membuka mata. Semoga itu hanya halusinasi. Aku penasaran siapa yang akan dipanggil oleh Kak Hao Ge. Aku menemukan ponsel pribadi yang terkesan santai. Padahal sebenarnya sedang berusaha menunda waktu sekuat tenaga. Dengan lambat aku mendekati peralatan siaran langsung. Otakku sudah mulai berputar liar. Siapa yang paling aman untuk dipanggil? Sebelum aku sempat memikirkan hasilnya, nada panggilan ke-6 membuatku terkejut. Saat permintaan ke-6 muncul, aku secara naluriah ingin menutupnya. Ada yang menelpon Xiaoqi. Yang berbicara adalah senior lama di industri. Mungkin dia kebetulan sedang menonton siaran. Mungkin sengaja menelepon untuk membantu Qi Hao. Seorang kakak perempuan lain melanjutkan pembicaraan. Ning Yao sudah mendekat. Dia langsung melihat nama yang berkedip di layarku. Bai Youwei, panggilan dari Bai Youwei. Melihat ke-6 panggilan Bai Youwei masuk, otakku langsung hang. Kenapa dia ke-6 call aku? Bukankah dia sudah pulang ke kampung halaman untuk menemani kakek nenek? Astaga, apakah Bai Youwei ini orang yang kupikirkan? Bai Youwei. Siapa Bai Youwei? Aku belum pernah dengar ada pendatang baru yang begitu. Yang baru-baru ini memenangkan penghargaan. Dia datang untuk merekomendasikan kepada semua orang. Karya perwakilan Bai Youwei juga film debutnya. Dia, teman sebelah mejaku, dinominasikan berkat film itu. Dan memenangkan penghargaan Peony untuk aktris utama terbaik serta aktor pendatang baru terbaik. Aktris termuda dalam sejarah perfilman. Selamat mengikuti dan mendukung aktris pendatang baru Bai Youwei yang hanya memiliki 1 film. Ternyata memang pendatang baru. Teman dudukku pria. Aku sudah menontonnya. Aktingnya memang bagus. Iya, apalagi Bai Youwei baru 24 tahun sudah jadi ratu film. Masa depannya menjanjikan. Jadi ratu film termuda dalam sejarah, kan? Sekarang follow dia, rasanya tidak rugi. Tak kusangka Bai Youwei baru masuk industri 2 tahun. Popularitasnya memang luar biasa. Dalam beberapa detik, komentar di live chat menumpuk terus. Tapi kalau dipikir, memang masuk akal. Ratu film termuda tanpa skill 2 kali tidak masuk akal.
Kalau Bai Youwei sudah menghubungi Shaoqi, kamu bisa terima panggilannya. Sutradara bertanya dengan sopan, tapi harapan di matanya hampir meluap. Gelombang popularitas ratu film termuda. Siapa yang tidak mau ambil bagian? Mudah-mudahan, cepat beri aku kesempatan. Tak kusangka Qi Hao kenal Bai Youwei. Bro Hao, kapan kamu kenal ratu film? Qi Hao, cepat terima panggilannya. Aku mohon, tolong terima, boleh. Jembatan setan ini dikirim, bukan diatur oleh tim produksi, kan? Menerima panggilan, selain satu film dan upacara penghargaan, aku tidak ada jadwal lain, tidak ada yang membosankan. Favorit para penggemar lama, mengerti, mereka berdua mau bikin hype. Filmnya sudah jadi bahan pembicaraan. Cepat, tunjukkan ratu film yang hidup. Qi Hao, tolong terima panggilannya. Melihat komentar yang begitu ramai, rasanya kalau tidak terima panggilan ini, aku langsung jadi orang bersalah. Kalau begitu, target misiku langsung Bai Youwei. Akhirnya di bawah sorotan semua orang, aku menggeser tombol hijau di layar, menyambungkan ke 6 Bai Youwei. Detik berikutnya, wajah Bai Youwei mengisi seluruh layar. Rambutnya berantakan, seperti baru keluar dari selimut. Dia menyipitkan mata, menatapku selama 2 detik. Lalu siaran langsung menyiarkan momen itu ke seluruh jaringan. Masih hidup dan bergerak. Wah, sudut wajah ini bikin Tuhan tertawa. Apakah aktris utama tidak menganggap kami orang luar? Ini adegan mati, astaga. Rasa kekeluargaan yang menghantam begitu kuat. Foto tanpa makeup masih tetap menawan. Mungkin makan sesuatu yang enak sedikit. Aktor bukan idol, kan? Kita tidak hidup dari penampilan saja. Rasanya sangat mirip dengan orang di rumah. Aku sedang bersiap menyapa Bai Youwei, menjelaskan situasinya. Dia malah yang duluan bicara, dengan dalih melanjutkan percikan. Seluruh acara dilarang selama 2,5 tahun. 913 hari hampir terputus. Ada apa ini? Menelpon di tengah malam. Hanya supaya aku melanjutkan percikan. Hari ini sibuk sepanjang hari. Memang tidak sempat. Awalnya berencana menyelesaikan tugas lalu diam-diam melanjutkannya. Aku terkejut banget. Apakah desa kami sudah ada internet? Siapa yang bisa beritahu bagaimana Qi Hao dan Bai Youwei kenal? Terlihat cukup akrab. Hahaha, tertawa sampai mati. Ternyata selebriti juga harus melanjutkan percikan. Kak Qi Hao, ini aku harus mengkritikmu. Percikan yang sekuat langit tidak boleh putus. Sahabatku, kamu lihat tidak? Semua selebriti punya waktu untuk percikan. Seberapa sibuk sebenarnya kamu? 2,5 tahun. Dan kamu, temanku. Koneksi kita akan selalu menyala kembali. 2,5 tahun. 931 hari koneksi. Benarkah? Sudah hampir 3 tahun. Fitur ini belum ada selama beberapa tahun, kan? Aku tidak punya energi untuk memperhatikan boas komentar yang mengalir terus. Dengan cepat aku menjelaskan kepada Bai Youwei tentang Youwei. Aku sedang merekam acara, sedang siaran langsung. Mau tidak kamu menyapa semua orang? Bai Youwei di layar terkejut mendengar kata itu. Kamera bergoyang sedikit. Dia tampaknya akhirnya menyadari pencahayaan di sisiku tidak tepat. Latar belakang juga bukan dinding rumahku yang penuh dengan post-it. Dia menarik wajahnya ke belakang, menunjukkan ekspresi seperti ini. Lalu dia menjauhkan ponselnya sedikit, mengangkat tangan menggaruk rambut, menunjukkan dahi yang bersih. Halo semuanya, namaku Bai Youwei. Aku adalah teman baik Qi Hao. Setelah mengucapkan kalimat itu, kalau begitu, kamu cepat klik sekarang. Aku terlihat putus asa. Pembawa acara hampir tertawa tercekik. Boas komentar sampai aku tidak bisa melihat orangnya. Benarkah dia teman baik? Apa maksud jeda di tengah? Apakah kamu merasa bersalah? Bai Youwei, kalau kamu diculik, coba kedipkan mata. 2,5 tahun tidak tepat. Nanti siapa yang akan memanggil ke-6? Siapa yang dipaksa untuk membuat koneksi? Apakah ini masuk akal? Teman-teman tidak tahu. Apakah Bu Bai Youwei hanya datang setelah melihat siaran langsung? Semua komentar mengatakan itu diatur oleh tim produksi. Ning Yao yang berani langsung membuka mikrofon di samping. Sepertinya aku merasakan senyum di wajah Bai Youwei agak memudar. Mungkin aku salah lihat. Aku di desa. Bai Youwei berkata dengan ambigu seperti ini. Qi Hao, kamu dulu perpanjang sparknya, agar tidak menghambat waktu. Aku cepat-cepat mengambil ponsel dan mengoperasikannya. Mengirimkan 1 spark kecil ke Bai Youwei. Tidak lama kemudian muncul tanda sudah selesai. Saat itu komentar mengambang kembali mengalir.
sedikit ingin tertawa. Ada apa ini? Tolong, apakah Spark itu begitu penting? Bai Youwei tampak sangat dingin. Ning Yao berbicara dengannya. Dia juga agak cuek. Awalnya memang tidak akrab. Tidak ada kewajiban untuk berusaha menjadi akrab. Karya kedua aktris utama termuda. Perpanjang Spark 2,5 tahun. 913 hari. Ya, bukankah mereka sudah menjelaskan? Di desa berarti mungkin memang sibuk. Tidak menonton siaran langsung. Radarku berbunyi. Aku akan mulai shift dengan Bai Youwei. Tambah satu musisi berbakat VST pribadi dingin yang mengerti musim. Apakah shift aktris utama jelas? Ini masih belum cukup jelas. Orang serius siapa yang butuh lebih dari 900 hari Spark? Shift apa saja, hanya akan membuatmu kalah taruhan satu bungkus snack pedas. Bai Youwei pasti sedang menonton siaran langsung. Menyapa itu hanya pamer Spark secara diam-diam. Menyatakan kedaulatan. Kalian shift terlalu manis sampai gila, kan? Aku tidak sempat melihat komentar mengambang. Jadi tentu tidak tahu komentar absurd ini. Tapi ada orang yang mungkin tahu. Bai Youwei menguap. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Berbicara ke layar, dia berkata, "Kapan acara varietasmu selesai rekam? Ibuku menanyakan apakah kamu pulang untuk makan bersama saat tahun baru." Seluruh ruangan kembali hening. Aku canggung sampai jari kakiku bisa mengorek apartemen 3 kamar 1 ruang tamu. Kalau begitu, nanti aku langsung beritahu tante. Sutradara di luar kamera berusaha keras memberi isyarat. Jangan putus, jangan putus. Lanjutkan, lanjutkan. Saat ini komentar sudah benar-benar gila. Tunggu, 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 tunggu. Jangan berisik, aku sedang memikirkan makan. Makan di rumah siapa? Ibuku, Ibu Bai Youwei, memanggil Ki Hao pulang makan. CPU-ku terbakar. Aku akan meletakkan tanduk yang kupegang. Aku menganalisis seluruh percakapan tadi dengan sepenuh hati. Bai Youwei melirik layar. Mengangguk puas. Kalau begitu, aku akan menutup dulu. Tunggu. Dia berhenti. Aku menatap wajah yang sudah kupandang hampir 20 tahun. Tiba-tiba aku hampir tidak tahan ingin tertawa. Kamu membuat K6 hanya untuk ini. Kalau tidak, apa? Dia dengan penuh keyakinan. Air mata lebih dari 900 hari terhenti. Betapa sayangnya. Komentar selama 2,5 tahun. Aku dan pasangan belum pernah membicarakannya. 2,5 tahun. Tolong. Apa sebenarnya makhluk suci ini? Teman apa? Hubungan apa sebenarnya antara orang asing ini? Jadi Bai Youwei membuat K6 semata-mata untuk melanjutkan percikan? Ya. Operasi perempuan straight tetap operasi perempuan straight. Tidak lari lagi. Guru tamu lainnya tampaknya menerima instruksi dari sutradara. Sisipan dari sebelah. Semua orang sekarang sangat penasaran. Bagaimana sebenarnya Bai Youwei dan Shaoqi bertemu? Aku belum sempat membuka mulut. Bai Youwei tiba-tiba melontarkan satu kalimat. Bolehkah mengatakan ini? Aku merasa bingung. Kenapa tidak boleh dikatakan? Aku dan Bai Youwei sudah teman kecil. Sudah mengenal sejak sangat kecil. Aku belum memahaminya. Apa yang tidak boleh dikatakan tentang ini? Aku melihat ke dalam layar. Bai Youwei tersenyum tanpa alasan. Lalu dia melanjutkan bercerita. Kita memang teman kecil. Sudah lama kenal. Wow, teman masa kecil. Aku pergi, lebih baik. Kita udah nge-ship. Ternyata keduanya sudah kenal sejak kecil. Kalau begitu, kenapa tidak boleh diceritakan? Berapa banyak hal lagi yang mereka sembunyikan dariku? Telepon ini memang memiliki tujuan. Aku tidak melupakannya. Aku harus memancingnya mengucapkan kalimat itu. Aku berpikir sejenak, harus dulu mengarahkan pembicaraan ke sana. Youwei, menurutmu, apakah penampilanku hari ini tampak keren? Apakah Bill memberi makan begitu cepat? Siapa yang lebih belak-belakan sebenarnya? Hao teringat tugas hukuman. Baru saja bergabung, langsung dapat hadiah manis dari pemilik utama. Siapa yang mengerti makan begitu manis di malam hari? Apakah itu sulit dicerna? Bai Youwei tampak tenang. Dengan sangat alami dia melanjutkan kata-kataku. Keren banget, keren banget. Mendengar pujian, ujung bibirku tak sengaja tersenyum. Baru saja bersiap menjawab. Kamu adalah pria tampan. Kali ini memang berbeda. Ini pasti lagi nonton siaran langsung, kan? Aku langsung terkejut. Bukankah dia bilang tidak nonton siaran langsung? Bai Youwei tampaknya mengerti kebingunganku. Dia membuka mulut untuk menjelaskan. Baru saja, saat kamu pergi ke Spark, kamu menemukan itu. Telepon ini memang tepat waktu. Jadi begitu, lanjutkan rekamanmu. Besok aku akan datang menemuimu setelah selesai kerja. Setibanya di hotel, sudah pukul 1 pagi.
Setelah mandi, aku langsung menutup mata dan tidur. Tidak tahu sama sekali tentang opini online. Menekan dengan ritme yang teratur, seolah takut membangunkanku. Tapi juga seakan ingin membangunkanku dengan keras. Aku meraba ponsel dan melihat waktu. Jam 8:17 pagi. Suara Bai Wei terdengar lewat papan pintu. "Qi Hao, bangun. Aku membawakan sarapan untukmu." Aku menutupi kepala dengan selimut. Bel pintu terus berbunyi. "Sarapan Qi Hao sudah dingin, jadi tidak bisa dimakan. Bibi Qi Hao menyuruhmu mengambil foto. Kirimkan padanya bukti bahwa kamu sudah makan. Jika Qi Hao tidak membuka pintu lagi, aku akan ke-6 call kamu." Pas banget melanjutkan Spark hari ini. Aku menarik pintu kamar terbuka lebar. Bai Wei berdiri di luar pintu, memegang 2 tas termos di tangan. Dia tersenyum padaku. Dia tidak begadang hari ini. Rambutnya jarang sekali segar dan bersih. Tidak sengaja menata rambut, mengenakan hoodie abu-abu di bagian atas. Tali topi panjang dan pendek. Di bawahnya memakai celana jeans hitam. Berbeda jelas dengan piyama bunga kecil beruang yang kupakai. "Selamat pagi." Aku bersandar pada kusen pintu. Mata terasa berat sampai tak bisa membuka kelopak. "Apakah kamu tahu sampai jam berapa aku merekam kemarin?" Aku tahu dia masuk ke dalam. Meletakkan tas termos di atas meja. Pukul 01,23 dini hari. Lokasi yang diposting asistenmu di Weibo. Aku melihatnya. "Kalau begitu sarapanmu harus masih panas." Dia berkata dengan penuh keyakinan. "Hari ini kebetulan aku ada urusan di sekitar sini." Aku menatapnya. "Bukankah kamu di rumah nenek? Ada apa kamu datang ke Beijing?" Bai Wei terhenti sejenak saat mengangkat tas termos. Datang melihat seorang teman." "Kamu punya teman apa di Beijing?" Dia diam selama 2 detik, mengeluarkan isi tas termos satu persatu. "Sekarang bukankah sudah ada?" Aku tertawa karena dia membuatku kesal. "Ya, duduk dan makan sarapan." Bai Wei menggesek ponsel di depanku. Aku melirik sekilas. Ternyata dia tampak melihat halaman Weibo. Membalik dengan cepat ke bawah. Sesudah beberapa saat, dia mengangkat kepala dan melirikku. "Lihat apa?" "Tidak ada apa-apa." Dia membalikkan ponselnya dan menekannya di atas meja. Aku menatapnya dengan curiga. Dia pura-pura melihat keluar jendela. Aku menunduk dan melanjutkan makan. Saat setengah jalan makan, ponsel bergetar. Pesan dari manajer. Manajer terjaga. Tidak ada manajer yang melihat Weibo. Manajer menyerah. "Kamu sebaiknya tidak melihatnya lagi. Kamu tetap lihat saja." Aku membuka daftar tren panas di Weibo. Namaku muncul di peringkat ketiga. Bai Wei. Aku terkejut sejenak. Aku mengklik masuk. Posting pertama adalah ke-6 yang dipotong oleh akun pemasaran. Itu ke-6 Bai Wei yang muncul di acara varietas kemarin, dengan seluruh kaptionnya. Bai Wei, aktris film baru, mengirim ke-6 ke Qi Hao untuk melanjutkan percikan. Dia juga memperkenalkan diri di depan umum. Hubungan mereka memicu perbincangan. Bagian komentar sudah memiliki 30.000 komentar. Tolong. Aku memutar bagian ini berulang-ulang sebanyak 20 kali. Wajah lelah Bai Wei itu terlalu imut. Rindu sekali. Jadi, siapa yang bisa memberitahu aku sebenarnya apa hubungan mereka? Mereka teman masa kecil, rekan kerja di industri hiburan, dan sudah ada percikan selama 931 hari. Kamu bilang hubungan apa? Dio, aku baru saja jatuh cinta pada satu pasangan. Kamu bilang itu benar-benar santai. Mungkin juga hanya persahabatan murni. Bagaimana persahabatan murni bisa mengirim ke-6 untuk melanjutkan percikan? Sahabat, kamu harus lebih sadar. Penggemar Bai Wei di sini. Kami juga kuat. Kakak perempuan tidak pernah menyebut Qi Hao. Tapi sepertinya sangat akrab. Penggemar Qi Hao di sini. Kami juga kuat. Kakak laki-laki tidak pernah menyebut Bai Wei, tapi sepertinya sangat akrab. Kedua belah pihak fanatik naik ke tren panas. Disarankan kedua fan klub bergabung. Kami juga sangat ingin tahu tim penyelidikan. Aku menggulir ke bawah dan melihat sebuah komentar panas. Jadi, masuknya Bai Wei ke dunia hiburan bukan karena label, ya. Balasan di bawah, jangan terlalu berlebihan. Meskipun begitu, garis waktuku saat begadang. Bai Wei mulai akting sejak tahun kedua kuliah. Qi Hao pada tahun kedua kuliahnya tampaknya pernah mengeluarkan wawancara. Dia berkata berharap pasangan masa depannya adalah orang dalam industri. "Jangan beritahu aku. Ini sungguh tenang. Murni kebetulan. Terlalu kebetulan, kan, sister?" Aku memegang ponsel dan perlahan mengangkat kepala. Bai Wei masih melihat keluar jendela.
Tapi aku memperhatikan telinganya memerah. Yo Wei memutar kepalanya. Kapan kamu mulai ingin menjadi aktris? Dia terdiam sejenak. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Aku hanya menanyakannya padanya. Setelah berpikir, mungkin tahun kedua kuliah. Kenapa dia diam beberapa detik? Tatapannya mulai melayang. Lalu tiba-tiba ingin mencoba. Apa itu akting? Kenapa ingin mencoba? Dia melirikku. Lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Aku rasa itu cukup menyenangkan. Aku menatapnya. Dia juga menatap jendela. Ada jawaban di dalam hatiku hampir tak bisa disembunyikan. Tapi aku tidak berani mengakuinya. Mungkin ini memang hanya spekulasi liar netizen. Beberapa petunjuk tanpa dasar selalu bisa dirangkai menjadi satu benang. Sebenarnya tidak ada logika yang sebenarnya. Sudahlah. Mari lanjutkan percikan hari ini dulu. By Yo Wei. Tunggu. Setelah sarapan selesai aku akan pergi. Sepertinya dia memang datang ke Beijing ada urusan. Aku membersihkan sampah pikiran itu. Tidak lagi memikirkannya. Acara-acara ini di Beijing tahap ini selesai. Sesi rekaman berikutnya di Yunnan jeda 1 minggu. Jadi aku bisa istirahat beberapa hari. Aku berencana berdiam di rumah menulis lagu. Aturan emas menulis lagu. Poin pertama, matikan ponsel. Jadi aku benar-benar mematikannya selama 3 hari penuh. Saat aku akhirnya hampir selesai mengasah sebuah demo dan menyalakan kembali ponsel, pesan dari manajer dan By Yo Wei hampir membuatku tersedak. Manajer, kamu kemana? Apakah kamu melihat pesannya? By Yo Wei akan menjadi tamu khusus di acara kalian. Jangan beritahu aku. Kalau kamu belum tahu, sudahlah. Kamu pasti tidak tahu. Lagi menutup diri dan menyalakan kembali. Balas teleponku. Panggilan suara tidak terjawab. 2 panggilan tidak terjawab berturut-turut. By Yo Wei, aku minggu depan pergi ke Yunnan merekam acara kalian. Kenapa tidak membalas pesanku? Aku tahu kamu sedang menutup diri. Kalau begitu, aku langsung pergi ke lokasi untuk menemuimu. Bagikan tautan. Aktris termuda sepanjang masa bergabung dengan Hot Zona. Akan berfoto bersama sahabat masa kecil Qi Hao. Akun pemasaran memberitahumu lebih dulu. Sudahlah. Nanti setelah kamu menyalakan kembali, kita bicarakan. Jangan lupa melanjutkan percikan. Kembali hampir terputus. Screenshot TikTok menunjukkan percikan hampir padam. Mengingatkanmu untuk menutup diri lagi nanti. Mending langsung berikan akunnya kepadaku. Aku membuka TikTok dengan kecepatan tercepat. Kirimkan stiker emoticon ke By Yo Wei. Logo percikan berkedip. Menyala kembali. 915 hari. Aku menatap angka itu selama 2 detik. Lalu menelpon kembali agen. Halo? Ya ampun. Suara agen hampir mengguncang seluruh ruangan. Akhirnya kamu menyala. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mencari aku belakangan ini? By Yo Wei akan datang ke acara kalian. Apakah kamu benar-benar tahu? Sekarang aku tahu. Kenapa kamu tidak sedikit pun bersemangat? Kenapa aku harus bersemangat? Agen terdiam selama 2 detik penuh. Dengan nada yang sangat rumit, dia berkata, kamu tidak mau online. Aku akan menyendiri menulis lagu, oke? Dia menghela napas. Bagaimanapun, besok kamu terbang ke Yunnan. Setibanya di sana, semuanya akan jelas. Aku memang akan mengerti begitu tiba. Rekaman acara Yunnan dilakukan di sebuah kota kuno. Aku tiba agak lebih awal. Di ruang istirahat, Juang Ningyao mendekat dengan wajah penuh misteri. Kak Qi Hao, kamu tahu siapa tamu khusus hari ini? By Yo Wei memang By Yo Wei. Matanya bersinar. Aktris paling muda, teman masa kecilmu. Gerakan makeupku terhenti sejenak, mengenai memarahimu. Ningyao tertawa sambil menggaruk kepalanya. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Tidak lama, pintu ruang istirahat terbuka. Suara sutradara terdengar. Ayo, perkenalkan tamu khusus hari ini kepada semua orang. By Yo Wei masuk. Dia memakai kaos lengan pendek berwarna putih. Di atasnya ada kemeja biru muda. Rambutnya sedikit lebih pendek dibanding terakhir kali kita bertemu. Terlihat segar dan rapi. Dia mengarahkan pandangannya mengelilingi ruang istirahat. Akhirnya berhenti pada diriku. Qi Hao, aku menatapnya. Dia tersenyum. Senyuman yang sangat alami. Selamat pagi. Aku kembali terdiam tanpa kata. Ningyao di samping berusaha memberi isyarat padaku dengan tatapan. Kak Qi Hao, kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kalian sudah cukup akrab? Aku membuka mulut dan pergi. By Yo Wei mendekat. Dia duduk di kursi kosong di sampingku. Kepada makeup artis dia berkata, tolong hanya buat sederhana saja. Makeup artis terkejut sejenak, melihat dia, lalu melihatku.
Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat halus. Aku menundukkan kepala dan melanjutkan menggulir ponsel. Secara sekilas, aku melihatnya. Sudut bibirku mengangkat sedikit. Tidak tahu apakah sutradara sengaja begitu. Siaran langsung hari ini malah menambahkan komentar tentang makeup. Saat itu sudah mulai muncul. Datang, datang, datang. By your way memang benar-benar by your way. Aku. Teman masa kecil muncul dalam satu frame. Tatapan makeup artis itu membuatku tertawa. Apakah dia juga terpesona? Dua orang duduk bersama terasa sangat alami. Sekali lihat sudah terlihat sangat akrab. By your way mendekat dan berbisik sesuatu. Pasti menanyakan apakah ada cuplikan kilat. Orang lain melanjutkan kebiasaan menandai kilat setiap hari. Rekaman permainan pengembangan kilat mereka resmi dimulai. Hari ini permainan adalah mencari harta karun di kota kuno. Dua orang menjadi satu tim. Aturan permainan hari ini. 6 anggota tetap ditambah 2 anggota penerbang, masing-masing 2 orang per tim. Total ada 4 tim. Setiap tim mendapatkan satu potongan peta harta karun. Berdasarkan petunjuk, temukan potongan lainnya. Susun menjadi peta lengkap. Akhirnya temukan harta karunnya. Tim sutradara mengumumkan cara pembagian tim dengan undian. Aku mendapatkan By Your Way. Ning Yao mengeluh di sebelah. Aku juga ingin bersaing dengan aktris utama. By Your Way meliriknya sekilas. Dengan sopan dia berkata, nanti masih ada kesempatan. Lalu dengan sangat alami dia berjalan ke sampingku. Dia mengambil kartu tugas dari tanganku. Ayo pergi. Ekspresi Ning Yao sangat tersinggung. By Your Way, nanti masih ada kesempatan. Tapi aku hanya di fase penerbangan pertama. Maksudnya sangat jelas. Dia begitu alami. Sepertinya aku sudah terbiasa berdiri di sampingnya sejak lama. 913 hari Spark. Bukan saudara-saudara Baichu. Siaran langsung tinggal 30 menit lagi. Konten selanjutnya tidak disiarkan. Hanya bisa menunggu ke-6 utama. Sangat berat melepaskannya. Wah, terlalu singkat. Minta siaran penuh. Ayo berangkat, ayo berangkat. Dalam 30 menit, dapatkan harta karunnya untukku. Tugas pertama. Temukan petunjuk pertama yang tersembunyi di kota kuno. Petunjuk pertama yang kami dapatkan adalah foto yang menguning. Aku melihatnya selama 3 detik, lalu aku melirik peta lagi. Di belakang kedai teh di Jalan Timur. By Your Way mengangguk dan berjalan. Itu sudah terlihat. Aku masih memeriksa celah bata dalam foto itu. Dia sudah tahu lokasinya. Ki Hao, soal ini aku serahkan kepada By Your Way. Jika dia tahu, aku cukup mengikutinya. Setibanya di Jalan Timur, ternyata ada sebuah kedai teh tua. Di belakang rumah ada pohon dengan leher miring. Di bawah pohon ada sumur kuno. Di tepi sumur duduk seorang nenek tua yang tidak memakai pakaian tradisional setempat. Dia memegang sebuah tabung bambu. Aku mendekat. Selamat siang, nenek. Apakah Anda orang yang memberi petunjuk? Nenek tua itu tersenyum sambil menatapku. Nak muda, kamu bisa mendapatkan petunjuknya. Tapi kamu harus membantu saya dulu. Anda menjelaskan ada 3 batang kayu dalam tabung bambu. Kalian berdua masing-masing menarik satu. Lalu ikuti petunjuk yang tertera pada batang itu. Gunakan gerakan untuk menirukan duri yang dipilih lawan. Tidak boleh berbicara. Jika semua menebak dengan benar, petunjuk akan diberikan kepada kalian. Aku menarik burung merak. By Your Way menarik serangan. Aku menatapnya. Dia menatapku. By Your Way dulu melakukan gerakan. Dia berpikir sejenak, mulai memperagakan. Pertama, ia berputar. Kemudian mengangkat kedua tangan di atas kepala membentuk segitiga. Lalu berpura-pura memasukkan sesuatu ke dalam. Terakhir menekan tombol. Apa maksud segitiga di atas kepala itu? Putaran seperti drum. Segitiga di atas kepala. Tolong. Tidak mengerti. Namun sangat terkesan. Saya berpikir selama 3 detik. Mesin cuci drum. Mata By Your Way tiba-tiba bersinar. Mengangguk dengan cepat. Nenek di sebelah bertepuk tangan. Menebak dengan benar. Giliran pemuda itu. Giliran saya. Saya menarik napas dalam. Mulai melakukan pertunjukan. Pertama, menempatkan kedua tangan di belakang tubuh. Meninggikan kepala dan menegakkan dada. Melangkah 2 langkah. Lalu tiba-tiba membuka kedua lengan. Membuat gerakan membuka sayap. Kemudian menghindar ke kanan dan kiri. Sesekali menundukkan kepala dan mencubit. Bai menatap sekilas selama 2 detik. Ekor merak terbuka. Saya mengangguk. Nenek tertawa terbahak-bahak. Memberikan potongan pertama peta harta karun.
No mengambilnya dengan baik. Kalian berdua, anak kecil, sangat kompak. Bai Youwei menerima potongan itu. Dengan lancar memberikannya kepada saya. Menerima komentar mengalir. Dia menyerahkannya dengan sangat mudah. Dia menerimanya dengan sangat mudah. Nenek sangat kompak. Memang bagus. Clara, tugas selanjutnya semuanya berupa minigame. Saya dan Bai Youwei menyelesaikannya dengan sangat kompak. Saya sempat berpikir harta karun itu untuk saya. Tidak menyangka ketika kami berdua sampai ke lokasi harta karun terakhir. Ning Yao dan tamu terbang lainnya sudah menancapkan di sana. Siaran langsung kembali dimulai. Sejujurnya, hari ini siaran langsung terlalu banyak. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Tim Ning Yao menang. 3 tim lainnya harus menerima hukuman. Tim sutradara meminta kami berdua bekerja sama membuat sebuah lagu improvisasi. 1 orang menulis melodi, 1 orang menulis lirik. Temanya adalah pertemuan. Setelah tim sutradara selesai membacakan aturan, Bai Youwei menatapku. Kamu menulis melodi, aku menulis lirik. Aku terdiam sejenak. Coba kamu menulis lirik. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku ingat bahwa dia memang cukup bagus menulis esai saat SMA. Seringkali gurunya menjadikannya contoh tulisan. Aku mulai bersenandung melodi, menyanyikan sepotong. Aku menoleh melihatnya. Dia menunduk dan menulis beberapa kata di kertas. Kemudian dia mengangkat kepala menatapku. Aku kembali bersenandung sepotong. Dia menulis beberapa kata lagi. Melodi 3 menit selesai. Bai Youwei menyerahkan kertas itu kepada tim sutradara. Sutradara membacanya. Jalan Batu Biru. Aku berjalan lama, berbalik sudut, bertemu denganmu. Tepat saat itu, aku menoleh kembali. Angin berhembus melewati atap rumah. Hujan turun di bahu. Ternyata yang kita tunggu adalah persimpangan yang sama. Seluruh ruangan hening selama 2 detik penuh. Ning Yao yang pertama menyadari. Wah, lirik ini terlalu luar biasa, kan? Sang tamu perempuan lainnya juga berkata, ini benar-benar improvisasi 3 menit. Bai Youwei menatapku sekilas. Lagunya bagus. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku agak bingung bagaimana melanjutkan percakapan. Komentar di layar sudah benar-benar lepas kendali. Penulis lirik, Bai Youwei. Komposer, Qihao. Kolaborasi single Pengakuan Cinta. Lirik ini menulis bahwa yang ditunggu semua adalah persimpangan yang sama. Siapa yang mengerti? Siapa yang mengerti? Angin berhembus melewati atap rumah. Hujan turun di bahu. Bukankah ini menulis tentang diri mereka sendiri? Ternyata yang kita tunggu semua adalah persimpangan yang sama. Tolong, lirik ini terlalu jago ditulis. Bai Youwei, bukankah kamu aktris pendatang baru? Lalu bagaimana kamu bisa menulis lirik? Spark selama 913 hari. Ternyata yang ditunggu semua adalah persimpangan yang sama. Aku sudah tidak ada lagi. Saudari-saudariku, aku benar-benar tidak ada. Aku bisa menonton episode ini 100 kali. Waktu makan malam. Tim produksi menyiapkan jamuan panjang khas daerah. Semua tamu duduk berbaris. Sambil makan sambil mengobrol. Aku duduk di tengah. Bai Youwei duduk di sebelah kiri saya. Di atas meja ada ikan bakar. Terpenuhi dengan cabai. Aku menatap hidangan itu dan menelan ludah. Tapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bai Youwei melirikku. Tanpa berkata apa-apa. Namun setiap kali hidangan itu berbalik, dia selalu mengambil sepasang sumpit dulu. Membuka cabai di atasnya dengan hati-hati. Lalu mengeluarkan daging ikan dengan rapi. Durinya, memotongnya ke dalam mangkukku. Seluruh gerakannya begitu alami seperti bernapas. Ning Yao yang di sebelah terus mengintip kami berdua sampai tidak tahan. Youwei sis, kamu, bagaimana kamu tahu Qihao tidak makan cabai? Bai Youwei menghentikan sumpitnya. Dia sejak kecil tidak makan. Wow, kalian sudah kenal lama, kan? Berapa lama? Bai Youwei berpikir sejenak. Dia menoleh ke arahku. 21 tahun. Aku tidak begitu mengerti, karena aku tidak ingat sejak kapan kami kenal selama itu. Ning Yao terkejut. Aku baru berumur 22 tahun ini. Ning Yao, aku merasa seperti orang luar. 21 tahun lebih tua dari usiaku. Sejak kecil tidak makan. Dia ingat, bahkan ingat cara mengupas cabai. Gerakan itu terlalu alami. Terlihat jelas sudah melakukannya ribuan kali. Teman masa kecil orang lain tumbuh bersama. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Semua kebiasaan keluarga ditambah 913 hari percikan, plus menyiapkan cabai dan ikan lompat.
Aku mengumumkan ini sebagai CP paling luar biasa yang aku temukan tahun ini. Ekspresi Bai Youwei yang tampak wajar. Dia sama sekali tidak menganggap ini sesuatu. Karena sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya kebiasaan selama 21 tahun saja. Hari ketika acara ditayangkan. Aku sedang di rumah menulis lagu. Katanya menulis lagu. Sebenarnya cuma melamun. Ponsel bergetar sekali. Lalu manajer mengirim serangkaian pesan. Tidak jadi cek Weibo. Kamu pasti tidak cek. Kamu dan Bai Youwei masuk trending. Tidak, bukan. Yang trending itu CP kalian berdua. Super Tapek sudah dibuka. Namanya How You. Aku kebingungan total. Aku membuka daftar trending di Weibo. CP kami muncul di urutan keempat. Aku terkejut sejenak. Klik masuk. Keenam pertama adalah fan edit CP. Memasukkan semua interaksi kami beberapa hari terakhir. Keenam call yang melanjutkan chemistry. Gelombang pengakuan yang dibuat spontan. Cabai menantang duri ikan. Dilengkapi dengan BGM yang manis. Jangan bilang editannya tidak bagus, malah cukup menarik. Bagian komentar sudah tak tertahankan. Tolong. Kedua orang ini terlalu cocok untuk di-ship. Teman masa kecil selama 21 tahun. 913 hari chemistry. Kalau mereka tidak menikah, aku tidak akan tenang. Kalian perhatikan tidak? Pandangan Bai Keki tidak seperti melihat teman masa kecil. Iya. Aku sangat mengerti pandangan itu. Pacarku melihatku seperti itu. Nada wajar Ki Hao itu sangat menusuk perasaanku. Dia tidak merasa ada yang salah dengan dia yang baik kepadanya. Karena sudah terbiasa dengan teman-teman perempuan. Sudah terbiasa selama 21 tahun. Sudah follow Super Tapek Poyu. Setiap hari menunggu update manis, ada penjelasan internal. Beri bocoran, apakah mereka benar-benar nyata atau tidak. Aku di kantor urusan sipil. Aku masuk sendiri. Aku keluar dari kolom komentar. Menatap layar ponsel melamun. How you? CP saya dengan Bai Youwei disebut How you. Saya masuk ke Super Topik. Sudah ada lebih dari 3.000 postingan. Ada yang mengupas masa lalu kami berdua. Ada yang merinci detail interaksi. Bahkan ada yang mulai menulis fanfic. Saya secara acak mengklik satu. Setelah membaca 2 bagian, telinga saya terasa panas. Lalu saya keluar. Kreativitas netizen sekarang terlalu luar biasa. Namun saya harus mengakui bahwa posting analisis itu memang cukup masuk akal. Terutama satu artikel berjudul membongkar perasaan Bai Youwei terhadap How dari detail. Penulisnya benar-benar buruk. Cuplikan siaran langsung beberapa hari ini. Bai Youwei masuk ke ruang istirahat. Pada pandangan pertama, dia melihat ke arah Ki Hao. Saat bermain game, Bai Youwei secara naluriah selalu berdiri di samping Ki Hao. Jaraknya tetap di bawah 45 cm. Katanya itu jarak intim. Saat berkreasi spontan, kalimat yang ditulis Bai Youwei, ternyata yang kita tunggu adalah persimpangan yang sama. Di atas kertas lirik, 2 kata kita. Setelah menulis, dia menyalin 3 kali dengan pena. Juga mengupas cabai, menyisir duri ikan. Penulis itu berkata, jika seorang wanita selama 21 tahun selalu mengingat bahwa kamu tidak makan cabai, dia menghilangkan duri ikan untukmu. Itu bukan sekadar suka. Apalagi, ini adalah suka yang terukir di tulang. Saya menatap postingan itu lama. Lalu saya tiba-tiba teringat, saat SMA, saya rasa saya juga pernah memikirkan Bai Youwei seperti ini. Saya bertanya-tanya apakah dia suka saya. Saat itu dia memutar jalan untuk mengantar saya pulang. Saat itu dia menelpon saya setiap minggu. Saya bertanya-tanya apakah dia suka saya. Kemudian saya lelah memikirkan. Saya pikir dia mungkin hanya orang yang baik. Dan sekarang seluruh internet sedang memikirkan untuk saya. Bahkan tebakan mereka tampak lebih masuk akal daripada apa yang kupikirkan dulu. Ponsel bergetar lagi, ada pesan dari Bai Youwei. Apakah Bai Youwei sudah membuka Weibo? Aku mengecek Bai Youwei. Bai Youwei, itu, jangan khawatir. Naik. Netizen memang suka menebak-nebak sembarangan. Aku menatap pesan itu. Tiba-tiba aku merasa tidak bisa menahan diri. Ingin mengolok-olok dia. Apakah ini menghiburku? Atau ini menguji sikapku? Bagaimana kamu tahu mereka menebak-nebak sembarangan? Di seberang, dia diam lama sampai aku pikir dia tidak akan membalas lagi. Pesan itu muncul lagi. Bai Youwei, maksudmu apa? Aku menatap 5 kata itu. Detak jantungku tiba-tiba berdebar setengah kali lebih cepat. Aku tidak mengerti apa maksudku. Aku membalas kepada Youwei. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku.
Kali ini dia membalas dengan sangat cepat. Banyak, tapi aku ingin mengatakannya langsung. Kamu ada waktu besok? Aku menjawab, ada. Bai Youwei menjawab, baik. Kalau begitu, besok aku akan datang menemuimu. Masih ada percikan. Ingat untuk melanjutkannya. Hari ini sudah 920 hari. Aku membuka Douyin. Aku mengirimkan stiker emoji kepadanya. Percikan itu berkelip, menyala kembali. 920 hari. Aku menatap angka itu. Tiba-tiba terlintas di kepalaku. Kalau suatu hari koneksi ini benar-benar terputus, apakah aku akan merasa tidak nyaman? Jawabannya adalah ya, dan akan sangat tidak nyaman. Keesokan harinya aku bangun sangat pagi, mandi, bersihkan diri, dan ganti pakaian, menyisir rambut, padahal hanya tinggal di rumah. Tapi tetap menghabiskan lebih dari 1 jam berputar-putar. Saat aku menyadari, aku sudah berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri lama-lama. Apa yang sedang kulakukan? Bukankah Youwei akan datang? Bukan seperti belum pernah bertemu. Aku menghela napas dalam-dalam, mengatakan pada diri sendiri, tetap tenang. Bel pintu berbunyi. Saat itu aku baru saja membuat kopi. Membuka pintu. Youwei berdiri di pintu, memegang sebuah tas di tangan. Hari ini dia memakai hoodie hitam. Rambutnya tampaknya sudah dirapikan dengan serius. Terlihat segar, tapi bila dilihat lebih dekat, terlihat dia agak gugup, telinganya memerah, jari-jarinya, tanpa sadar terus-menerus menekan tas. Mengangkat tas dan pergi. Dia berkata, ayo pergi. Dia masuk ke dalam rumah. Meletakkan tas di atas meja, sarapan yang dibawanya untukmu. Aku membuka dan melihat, masih makanan dari warung sarapan itu. Kamu terbang ke sini hanya untuk mengantarkan ini, memang lewat. Setelah dia berkata, dia sendiri tertawa. Kali ini tampaknya tidak begitu lewat. Aku juga tertawa, duduk dan makan sarapan. Dia duduk tepat di depanku. Diam-diam menatapku makan. Suasana agak tidak nyaman. Biasanya ketika kami bertemu, kami tidak pernah diam. Tapi hari ini keduanya diam total. Di udara terasa ada sesuatu yang perlahan mengembang. Aku menunduk dan makan lama sekali. Akhirnya tidak tahan untuk mengangkat kepala. Bukankah kamu ada sesuatu ingin dikatakan? Dia menatapku dan diam beberapa detik. Lalu dia menarik napas dalam. Bangkit, berjalan ke jendela. Aku menatap punggungnya. Tiba-tiba menyadari bahunya agak kaku. Qi Hao tidak menoleh. Kamu tahu tidak, aku semalam tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku tidak bersuara. Aku berpikir bagaimana harus memberitahumu. Suaranya sangat pelan, memikirkan banyak cara, banyak pembuka. Tapi benar-benar berdiri di sini. Lupa semuanya. Di luar jendela adalah musim gugur Beijing. Cahaya matahari sangat tembus, menyinar pada tubuhnya, memberi lapisan emas tipis pada dirinya. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Dia berkata sudah lama, sangat lama. Detak jantungku terlewat satu irama. Sejak kapan ya? Dia tersenyum, seperti bertanya pada diri sendiri. Suatu malam di tahun pertama kuliah, kamu menelpon dan berkata, kamu terjebak menulis lagu. Hati terasa gelisah. Aku hanya duduk menemanimu mengobrol. Kita ngobrol lebih dari 3 jam. Akhirnya kamu mengantuk. Saat bercerita, kamu tertidur. Aku tidak menutup telepon. Aku hanya mendengarkan napasmu. Mendengarnya sepanjang malam. Malam itu aku menyadari. Aku kira aku mulai suka padamu. Dia berbalik menatapku. Cahaya matahari di belakangnya. Aku tak terlalu jelas melihat ekspresinya. Tapi aku bisa melihat matanya bersinar terang. Kemudian kamu bilang berharap pasangan masa depanmu orang dalam industri, agar ada bahasa bersama. Aku berpikir, kalau begitu, aku akan coba masuk ke dunia hiburan. Lihat saja, dia tertawa lagi. Aku belum pernah menyentuh dunia akting. Saat audisi pertama kali, gugup sampai tak bisa berkata-kata. Tapi aku berpikir, kalau aku terpilih, kalau itu membuatku lebih dekat denganmu, lalu aku terpilih. Dan begitu sudah 5 tahun, dia kembali. Di depanku, selama 5 tahun, banyak kenangan yang ingin kukatakan padamu. Tapi setiap kali kata-kata hampir keluar, aku menelannya kembali. Dia menatapku. Aku takut kalau mengatakannya, bahkan tidak bisa menjadi teman. Aku takut kamu hanya menganggapku teman masa kecil. Aku takut kamu sama sekali tidak suka padaku. Tapi aku terus memikirkan, kalau kamu juga punya sedikit perasaan suka padaku. Dia berjongkok, menatap mataku sejajar. Qi Hao, aku tahu kamu mungkin hanya menganggapku teman.
Tidak apa-apa, sungguh tidak apa-apa. Bisa menjadi teman. Aku sudah cukup bahagia. Tapi dia terdiam sejenak. Tapi kalau kamu punya sedikit pun perasaan lain, bisa nggak kamu kasih tahu aku? Aku nggak mau terus nebak lagi. Aku udah nebak selama 5 tahun. Sekarang aku mau dapatkan jawaban buat diriku. Di dalam ruangan sangat hening. Aku menatap matanya. Tiba-tiba ingat banyak hal. Ingat masa SMA dulu. Setiap kali mereka bilang, langsung teringat. Waktu kuliah, dia tiap minggu telepon aku. Mereka selalu bilang ibuku minta aku tanya kamu. Ingat dia kemudian jadi terkenal. Setiap postingan Weibo ada fans yang nanya siapa yang pakai tag itu. Dia nggak pernah menjawab. Tapi juga nggak pernah menghapusnya. Ingat pagi itu, dia berdiri di depan hotel sambil bawa sarapan. Bilang, di jalan, teringat lirik improvisasi itu. Ternyata yang kita tunggu ternyata di persimpangan yang sama. Aku nggak tahan, tertawa. Dia terkejut. Yo Wei, kamu tahu nggak? Waktu SMA, aku juga suka kamu. Matanya tiba-tiba melebar. Aku kira kamu suka aku. Tapi setelah itu kamu nggak pernah mengungkapkannya. Aku jadi mikir itu cuma aku yang kebanyakan mikir. Aku menatap dia. Lalu aku melepaskannya. Tapi beberapa hari belakangan, seluruh internet bantu aku analisis. Katakan kamu suka aku. Aku terdiam sejenak. Awalnya aku nggak percaya. Tapi setelah lihat banyak, jadi agak percaya. Lalu aku sadar aku sepertinya menghela napas dalam. Sepertinya lagi ada perasaan berdebar. Dia terdiam, terkejut lama sekali. Lama sampai aku mulai merinding. Baru kemudian dia tertawa keras. Tertawanya membuat matanya melengkung seperti sabit. Katakanlah serius, ya? Bukankah kamu menghibur aku? Kenapa kamu menghibur dirimu? Dia berdiri lalu duduk kembali. Akhirnya dia langsung duduk di lantai, menengadah menatap aku. Dia jarang menunjukkan sedikit kegugupan. Jadi ini berarti aku berhasil mengungkapkan perasaanku. Aku menatap dia tiba-tiba ingin tertawa. Pemenang termuda di panggung belakang film menerima penghargaan. Itu sungguh tenang dan megah. Sekarang malah seperti anak kecil yang lemas di lantai. Telinganya merah hampir berdarah. Kamu belum selesai berbicara. Aku bilang, bicara apa? Kamu cuma bilang suka aku. Lalu apa? Dia terdiam, berpikir, lalu menyadari. Dia menopang diri dari lantai, berdiri tegak, membersihkan tenggorokannya. Ki Hao, aku suka kamu. Sudah suka sejak tahun pertama kuliah, selama 5 tahun. Aku ingin terus menyukainya ke depannya. Kamu mau tidak? Aku menatap dia. Sinar matahari masuk lewat jendela. Menyinarinya dia. Dia berdiri di sana. Matanya berkilau. Sudut bibirnya menahan senyum cemas. Aku tiba-tiba teringat lirik itu. Baris terakhir. Ternyata yang kita tunggu adalah persimpangan yang sama. Aku bersedia dia tetap tinggal. Kamu bilang apa? Aku bilang setuju. Aku menatapnya. Tapi ada satu syarat. Syaratnya, percikan tidak boleh padam. Dia tertawa. Tertawa seperti anak kecil. Kalau begitu, tidak perlu lagi dia menjelaskan. Aku sudah melanjutkannya lebih dari 900 hari. Bagaimana mungkin aku membiarkannya terputus? Dia mengeluarkan ponsel, mengarahkan kamera ke aku. Kenapa? Merekam ke-6 apa? Dia menggosok tenggorokan di depan kamera. Memperkenalkan kepada semua orang. Ini pacarku, Ki Hao. Aku terkejut sejenak, lalu aku juga tertawa. Aku juga mengeluarkan ponsel, mengarahkan kamera ke dia, memperkenalkan kepada semua orang. Ini pacarku, by the way. Kami saling menatap. Tiba-tiba kami tertawa bersamaan. Lalu dia mendekatkan ponselnya, 2 layar, dan menyambungkannya menjadi 1. Dia berkata, di layar 2 kepala berdekatan, tertawa sampai bodoh. 10 menit setelah ke-6 diunggah, Douyin langsung crash. Setelah aku susah payah masuk kembali, bagian komentar sudah mencapai 100.000 plus. Astaga, astaga, astaga. Sudah resmi diumumkan. Terus menyambung, percikan. Terus menyambung. Orang juga terus menyambung akun. Dan ini memang nyata. Ship yang aku dukung ternyata nyata. Tolong. Aku berteriak sampai tetangga sebelah mengetuk pintu. Ternyata yang kita tunggu adalah persimpangan yang sama. Ternyata itu 2 arah berlari menuju. 5 tahun suka diam-diam plus 21 tahun. Teman masa kecil plus 921 hari percikan. Cinta dewa apa ini? Kantor catatan sipil. Aku sendiri menyolder pintunya.
Bai Youwei tersenyum manis. Aku belum pernah lihat dia tertawa begitu bodoh. Qi Hao juga tersenyum manis. Keduanya cocok banget. How you super talk. Mulai hari ini ubah menjadi super talk pasangan menikah. Aku dan Bai Youwei berbaring di sofa sambil scroll komentar satu persatu. Sampai komentar pasangan menikah. Aku tidak tahan, tertawa. Bai Youwei mendekat untuk melihat, lalu mengangguk. Netizen generasi ini punya selera. Aku klik dia. Siapa yang udah nikah sama kamu? Dia menatapku serius dan berkata, sudah pasti akan terjadi. Aku terkejut sejenak, lalu menutup mata. Jantung berdebar agak cepat. HP lagi berdering. Manajer menelpon. Ya ampun, suara dia tetap kuat seperti biasanya. Sebelum diumumin resmi, bisa kasih tahu dulu? Teleponku hampir meledak karena banyak panggilan. Aku belum sempat menanggapi. Bai Youwei mengangkat telepon. Maaf ya, salahkan aku diam 2 detik. Manajer Bai Youwei menghela napas dalam. Kamu memang hebat. Sejak kapan kalian berdua? Baru saja, Bai Youwei melirikku. Baru 10 menit yang lalu. Manajer diam setengah hari. Lalu dia berkata, oke, kalau begitu, kalian berdua urus hubungan masyarakat dengan baik. Aku akan urus di sini. Terima kasih, Kak. Menutup telepon, Bai Youwei memasukkan ponsel kembali ke tanganku. Matahari di luar jendela bersinar pas. Kami berdua hanya duduk begitu. Tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara. Qi Hao, besok sudah 922 hari. Aku tersenyum, jangan lupa belajar, selesai.